Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya Johan Supangkat, pengawas Dikmensus Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Lampung Utara dan Waikanan. Kali ini saya ingin berbagi cerita praktek baik saya yang saya lakukan yang berjudul Membangun Citra Pengawas yang Bermartabat sebagai pendamping dan mitra sekolah di era implementasi kurikulum merdeka. Yuk kita ikuti cerita baik dalam video singkat berikut ini. Situasi dan kondisi selama ini banyak sekali kepala sekolah dampingan merasa a priori terhadap pengawas sekolah dan selalu beranggapan bahwa pengawas sekolah itu kalau datang ke sekolah hanya menilai, menjustifikasi, mencari-cari kesalahan saja. Pengawas sekolah datang hanya marah-marah, memeriksa RPP, lalu duduk di dalam ruangan kantor kepala sekolah. Lantas, bagaimana pengawas dan kepala sekolah itu akan terbangun hubungan kemitraannya jika sudah demikian skeptisnya? Saya sudah menjadi pengawas sekolah di SMK Provinsi Lampung, Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Lampung Utara dan Waikanan dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Di samping itu, saya juga diberikan amanah oleh kawan-kawan sebagai koordinator pengawas Cabang Dinas Wilayah 4. Di wilayah kabupaten kami ada 27 SMA negeri dan swasta, serta 29 SMK negeri dan swasta. Saya sendiri memiliki 9 sekolah SMK binaan negeri dan swasta. Dan sekolah SMK yang saya dampingi memiliki kapasitas berbeda-beda. Sehingganya ada 7 sekolah dari 9 sekolah dampingan saya, dan beberapa sekolah lainnya tentu, sering tidak sepakat dan merasa skeptis dengan ide program pengembangan kompetensi yang saya tawarkan pada mereka. Persepsi ini selanjutnya sangat mengganggu dan menghambat efektivitas kerjasama sebagai mitra. Tantangan berikutnya adalah buruknya persepsi yang dimiliki oleh masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang saya dampingi. Penilaian dari masyarakat diantaranya adalah bahwa sekolah tidak memiliki program yang berbasis data atau tidak jelas. Kurangnya kerjasama dengan mitra industri dengan DUDI yang ditandai dengan Memorandum of Understanding atau MOU. Juga tidak adanya prestasi yang menonjol dari para siswanya. Turunnya jumlah siswa dari tahun ke tahun ke sekolah tersebut, khususnya sekolah swasta, ditambah lagi kurang pedulinya orang tua terhadap perkembangan sekolah, walaupun proses pembelajarannya berlangsung. Langkah konkret yang saya ambil sebagai aksi nyata yang saya lakukan dari situasi dan tantangan di atas adalah, pertama, saya mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala SMK dampingan saya untuk menjelaskan peran baru pengawas sekolah, yaitu sebagai pendamping kepala sekolah sekaligus sebagai mitra kerja dalam upaya mewujudkan cita-cita sekolah yang diimpikan, bukan sebagai penilai yang mencari-cari kesalahan seperti yang dipersepsikan selama ini. Dalam pertemuan, saya mengajak kepala sekolah untuk berdiskusi bersama tentang kebutuhan dan kekhawatiran apa saja yang mereka miliki untuk terbuka disampaikan dalam forum diskusi. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh Ibu Kasih SMK dari Cabang Dinas Wilayah 4, Ibu Dr. Nadetri Yani Kusuma MIP, sebagai narasumber lain agar juga dapat meyakinkan pemahaman yang sama terkait peran baru pengawas sekolah. Berikutnya yang kedua, saya mencoba mengoptimalisasikan grup WhatsApp yang sudah ada selama ini sebagai media komunikasi komunitas belajar. Grup ini digunakan untuk diskusi, berbagi informasi terkait update kependidikan, serta diskusi terkait hal-hal spesifik yang berkaitan dengan kepala sekolah. Saya sering juga membagikan tulisan-tulisan atau artikel yang bersifat memotivasi, mendorong, menginspirasi guru kepala sekolah, termasuk membagikan panduan-panduan terbaru terkait kurikulum merdeka, jadwal webinar, materi pelatihan, dan ruang tanya jawab. Dan grup ini juga digunakan untuk sesi berbagi praktek baik kepala sekolah yang mereka telah praktekkan di sekolah masing-masing. Berikutnya adalah membangun pendekatan personal dan menguatkan kepercayaan bersama. Sebagai mitra, saya mencoba merubah paradigma hubungan yang terkesan hierarkis, seolah seperti atasan dan bawahan. Maka yang saya lakukan adalah pendekatan personal atau personal approach. Secara informal, misalnya berkunjung di sekolah di luar jadwal resmi, atas kesepakatan untuk lebih akrab berinteraksi dengan semua warga yang ada di sekolah. Di samping itu juga yang dapat saya lakukan untuk menguatkan kepercayaan bersama dengan cara mengirim chat pribadi supaya kepala sekolah lebih santai dan nyaman serta bebas dalam menyampaikan harapan dan kendala yang mereka hadapi di sekolah sehingga kolaborasi sedemikian dapat terbangun.
Sebagai koordinator pengawas dan sekaligus sebagai pengawas pendamping, saya selalu mendorong dan mengajak seluruh kepala sekolah untuk proaktif dan terlibat langsung dalam merencanakan program sekolahnya, guna pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya saya mengadakan kegiatan workshop berkolaborasi dengan semua kepala sekolah untuk memastikan bahwa program-program yang dibuat akan selaras atau relevan dan dapat diterima. Di dalam kegiatan workshop, kepala sekolah dapat berdiskusi, menyumbangkan ide-idenya secara bebas, dan partisipasi ini kepala sekolah merasa memiliki tanggung jawab serta berkomitmen terhadap pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, saya juga selalu mendorong dan memprovokasi dalam tanda kutip kepala sekolah untuk terus berbagi dan menyebarkan secara luas praktik baik, inovasi serta kreativitasnya yang telah dilakukan oleh mereka melalui media sosial seperti grup WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, maupun grup orang tua wali. Juga saya bantu secara pribadi mempromosikan sekolah yang memiliki praktek baik untuk disebarkan di grup pengawas sekolah secara lokal dan nasional, agar keberhasilan dapat menginspirasi kepala sekolah lainnya yang belum, sehingga dapat membangun serta meningkatkan persepsi baik atau citra sekolah di mata masyarakat secara umum, bahwa kolaborasi pengawas dan kepala sekolah memiliki komitmen terhadap kualitas layanan pendidikan. Refleksi dari situasi tantangan dan aksi di atas bahwa pentingnya koordinasi dan komunikasi secara terbuka. Merubah persepsi dan a priori kepala sekolah terhadap citra pengawas memang tidak mudah, apalagi jika kepala sekolah dan pengawas saling menjaga wibawa masing-masing. Pengalaman pendampingan beberapa kepala sekolah selama ini sekaligus menjadi refleksi pembelajaran yang sangat bernilai, bahwa saya sadar pendekatan secara personal approach, dan koordinasi serta komunikasi yang terbuka, saling menghargai tanpa ada rasa anggapan antara atasan dan bawahan, yang saya lakukan berhasil mengubah semua persepsi kepala sekolah terhadap pengawas. Hasilnya antara lain, kepala sekolah lebih terbuka dan berterus terang menyampaikan pendapatnya secara nyaman, menjadi lebih terbuka, serta meningkatnya komitmen kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Hasil dan dampak, tidak ada lagi skeptis. Terlihat kondisi saat ini bahwa hubungan kerja, koordinasi, kolaborasi berubah menjadi lebih baik dan profesional. Kepala sekolah merasa nyaman, lebih percaya diri, dan terbuka dalam koordinasi dan komunikasi dengan pengawas. Kepala sekolah tidak lagi merasa bahwa pengawas menjadi momok, dan mereka tidak lagi merasa diawasi, dinilai oleh pengawas yang kaku, yang jika datang hanya mencari kesalahan-kesalahannya saja. Melainkan sekarang melihat pengawas sebagai pendamping dan mitra yang bersama-sama secara kolaborasi mendukung cita-cita sekolah yang diimpikan. Dampak semua ini akhirnya sikap skeptis yang dimiliki oleh kepala sekolah berangsur berkurang dan tidak ada lagi. Dan kepala sekolah nampak memiliki komitmen yang kuat secara bersama dalam melaksanakan program-program yang telah dibuat. Kepala sekolah yang saya dampingi sebagian besar sekarang lebih terampil dan selalu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan positif di sekolahnya setelah menyebarkan secara luas cerita baiknya. Sebagian besar juga aktif berbagi informasi yang berguna melalui platform sebagai sarana komunikasi dalam rangka menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, serta membangun jejaring antara kepala sekolah dalam komunitas belajar kepala sekolah seperti MKKS. Bagi rekan sejawat, pengawas sekolah, mari terus selalu bertransformasi untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pengembangan diri, keterampilan teknologi, mengupdate informasi terkini, belajar sepanjang hayat untuk peran baru pengawas sebagai pendamping dan mitra sekolah. Demikian cerita praktek baik singkat yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Demikianlah tadi video cerita praktek baik saya yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman sejawat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!